Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Saudara, sebelum memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Roh Kudus adalah jaminan kemenangan. Ayat bacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Efesus 2 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu kepada kita. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saudara, Rasul Paulus menyampaikan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah Roh yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Artinya di dalam kita ada kuasa yang bekerja secara dahsyat, yaitu kuasa Roh Kudus. Saudara, jika kita menyadari bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, yaitu Roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 4, maka tidak seharusnya kita menjalani hidup ini dengan penuh ketakutan, keraguan-raguan dan kekhawatiran. Tapi seharusnya seberat apapun ujian, tantangan atau badai persoalan menyerang, tak akan mampu memporak-porandakan dan menghancurkan bahtera hidup kita. Tak akan mampu mempencundangi kita dan tak akan mampu menggoyangkan iman kita. Saudara, sesadis atau sejahat apapun fitnah yang ditujukan kepada kita, tak akan mampu melemahkan dan menghalangi langkah kita untuk meraih masa depan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Bahkan kita tahu tawaran atau iming-iming dari dunia yang menggiurkan sekalipun tak akan mampu membuat kita berpaling dari Kristus dan melepaskan kepercayaan kita. Saudara, karena itu buanglah jauh-jauh segala pikiran negatif dan tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan janji firman-Nya. Sebab roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu jugalah yang memberi kepastian dan jaminan kemenangan bagi kita. Bahkan dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup di bawah standar biasa-biasa saja, apalagi menjadi seorang pecundang. Tuhan menjadikan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh pekerjaan daripada Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk menuntun kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus terus memberikan kepada kami kekuatan kemenangan untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kemenangan yang Kau berikan. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.